Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Daniel Nup di sini dan satu harapan saya semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan di sini hari ini kita akan membahas atau ya bukan membahas sih. Saya akan membagikan mungkin ini praktik baik atau praktik yang tidak baik ya harap Anda bisa mendengarkannya dan menyimak sampai selesai sehingga Anda tidak tersesat ya. Ini wajah kamera saya agak gelap. Ya, jangan fokus pada wajah saya, fokus pada apa yang nanti saya tunjukkan. Ya, teman-teman, ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita membaca rapor pendidikan. Apa itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan adalah hasil asesmen nasional yang telah kita lakukan di sekolah kita. Setiap sekolah diambil sampelnya 45 orang dan juga semua guru diminta untuk melaksanakan asesmen. Ya, kalau guru itu ada yang namanya survei lingkungan belajar atau Sulingjar, sedangkan siswa sedikitnya ada 4, survei karakter, survei lingkungan belajar, numerasi, dan literasi. Hasilnya seperti apa, teman-teman? Ini dia. Kita langsung buka, pastikan ada pulsa paket. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada saya. Oke, ini dia. Kita masuk ke Google, kemudian kita langsung ketik rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan dan yang muncul paling atas ini. Ya, teman-teman, kalau di tahun-tahun sebelumnya, rapor pendidikan ini hanya bisa diakses oleh kepala sekolah. Di tahun 2023 ini ada pembaruan, semua guru di sekolah bisa mengakses rapor pendidikan ini. Dan juga kepada operator juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan akun belajar yang diberikan. Pastikan Bapak Ibu sudah punya akun belajar yang didapat dari sekolah masing-masing. Oke, kita langsung klik rapor pendidikan. Ini karena saya sudah login, jadi tidak perlu saya login lagi. Ini ya. Ketika kita masuk, kita lihat pertama di atas nama sekolah dan sebagainya, alamat, akreditasinya muncul. Kemudian ada ringkasannya di sini. Ringkasan dibandingkan tahun 2022, kualitas pembelajaran SMA Negeri 2 Fatul Ibu Barat mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kualitas pembelajaran menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi, jelas ya ringkasannya. Jadi dari hasil asesmen kita itu di sini ada ringkasan kondisi kita. Apa yang kita buat di sekolah dari pihak kementerian di pusat sana langsung tahu bahwa sekolah kita sungguh ada masalah. Tidak jarang atau banyak bahkan sekolah-sekolah yang tidak tahu bahwa di sekolahnya ini bermasalah. Ini dia. Kita lihat di sini ada kemampuan literasinya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini contoh di sekolah saya. Bapak Ibu bisa buka sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, seperti ini. Kurang literasinya di tahun ini capaiannya turun 40,01% dari tahun 2022. Apa arti capaian saya? Bisa diklik dibandingkan statik lain, statik Anda termasuk peringkat menengah bawah. Ya, di sini ini kalau klik apa capaian saya, arti ini di sini jelas. Kemudian di bawahnya kita harus mengklik di sini untuk mempelajari akar masalahnya, maka kita klik di sini. Oke. Ini kita lihat baca dari atas. Jelas di sini detailnya disampaikan dengan jelas. Kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasional non fiksi. Jadi kemampuan mereka masih minim. Langsung tahu. Sini untuk kepemimpinannya bagus, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru baik, meningkat dari tahun lalu, kualitas pembelajaran baik. Yang menjadi persoalan ini di sini, kemampuan literasinya. Kompetensi membaca teks informasi, kemampuan untuk memahami teks informasi ini jelas di sini. Jadi di sini ada saran untuk kita memperbaikinya dengan cara apa? Di sini diberikan salah satu upaya yang bisa dilakukan mulai peningkatan kompetensi kita dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi diberikan contoh kepada kita untuk kita bisa mengakses. Membuat contoh cara meningkatkan itu dengan melihat materi di Merdeka Mengajar. Nah ini ada di sini. Ketika kita langsung klik, langsung ada di sini.
Penguatan literasi di mana? Di SMA. Kemarin sudah saya buat. Lalu saya sudah sampai pada pembuatan aksi nyata ya di sini. Oke, kita lanjut dan yang kedua ada kompetensi membaca teks sastranya rendah ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang hal yang sangat dipengaruhi. Nah, ini semuanya warna hijau. Kalau kita kembali ke ringkasan di sini, 6 komponen yang dinilai dalam asesmen ini, 2-nya merah, dan tersandung. Kalau di kemampuan numerasi yang tahun lalunya di bawah, tahun ini mengalami peningkatan 12% dari tahun sebelumnya. Artinya meskipun masih berwarna merah tetapi mengalami peningkatan. Yang parah itu ada di kemampuan literasi. Nah, Bapak Ibu, kalau yang karakter, yang iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, itu sudah bagus warna hijau ya. Tapi yang menjadi masalah adalah 2 ini. Nah, dua ini nanti akan dipakai sebagai patokan atau acuan dalam menyusun rencana anggaran sekolah. Dana BOS itu dibelanjakan harus berpatokan pada 2 hal yang merah ini. Apapun caranya, maka setelah membaca ini kita sebagai guru kita melihat supaya tahu dan ikut dalam rapat penyusunan RAPS, kita harus berpatokan dari sini. Dan setiap sekolah harus menjadikan ini sebagai patokan yang mana menyebutnya sebagai perencanaan berbasis data atau PBD. Untuk bisa mengambil Excel-nya, maka kita masuk ke unduh. Unduh dan kita unduh rapor pendidikan. Nah, setelah kita unduh seperti ini, dia dalam bentuk file Excel, maka kita buka. Kita buka Excel-nya dan kita pastikan ini dia. Nah, di Excel bisa kita baca jelas di sini. Laporan-lapornya ini turun. Nanti selanjutnya oleh tim BOS harus melakukan lembar kerja dari sini, menyusun ini lembar kerja di sini sampai dengan rincian anggarannya. Jadi kalau kita mau fotokopi atau mau membeli buku yang baru, buku bahan bacaan, kita harus berpatokan di sini. Ini turunnya ini, jadi tidak kita belanja suka-suka, sepakat mau belanja apa kita belanja. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini untuk mengakses rapor pendidikan Bapak Ibu. Itu sebagai hasil capaian daripada asesmen yang sudah kita lakukan ANBK. Bahkan ada yang melakukan ANBK di luar ruangan, harus ke hutan-hutan ya. Tolong diakses rapor pendidikan supaya tahu sampai mana capaian sekolah kita ya. Dan ini sudah kalau sudah di-download ya Bapak Ibu lihat ya, semua guru wajib mengaksesnya. Ini dia. Baik, hanya itu dan semoga penjelasan saya ini ya cukup jelas. Kalau tidak jelas silahkan tulis di komentar atau bisa kontak nomor WA saya, kita saling berbagi. Saya Delano mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak menjawab rasa kepuasan Anda karena pada prinsipnya saya bukan pemuas. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Delano, salam dan jangan lupa bahagia.